Assalamualaikum, kita lanjut dengan contoh soal konsolidasi dengan separator ya, dan konsolidasi tanpa separator ya. Sekarang kita coba kerjakan dulu soal untuk konsolidasi dengan separator. Soalnya seperti ini. Diketahui sebuah file sekuensial dengan separator berisi data nilai mahasiswa sebagai berikut. Ada recordnya, ada NIM, ada kode MK, dan nilai juga jumlah SKS-nya ya. Kemudian jelas di sini adalah data dengan separator. Kalian bisa lihat di sini separator berupa lambang crash. Kemudian untuk kode mata kuliah itu ada 0, nilai 0, SKS-nya juga 0 gitu ya. Sementara data yang nanti di groupingnya berdasarkan NIM itu bagian ini. Pemisah antara NIM yang 1 dengan NIM yang 2 itu ada separator lagi. Jadi bentuk file dengan separator itu akan seperti ini. Kemudian di soalnya kita diminta membuat algoritma konsolidasi untuk menentukan jumlah mata kuliah dan SKS per mahasiswa, kemudian IPK per mahasiswa, dan IPK tertinggi dan terendah. Ini soalnya salah ya, harusnya IPK tertinggi dan terendah dari seluruh mahasiswa. Oke, kita lihat. Nah, kita udah punya algoritma global konsolidasi dari video sebelumnya. Saya juga sudah buat template-nya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, jadi karena di datanya tadi kita lihat itu adalah record mahasiswa, jadi kita bikin kamus data dengan tipe bentukan mahasiswa, isinya NIM itu string, kode mata kuliah itu integer, kemudian nilai itu karakter, SKS itu integer. Kemudian kita buat file mahasiswa itu merupakan sequential file of MHS ya, nama recordnya kita kasih nama MHS. Lalu ada variabel end of file dengan tipe boolean. Kemudian karena dimintanya itu adalah jumlah mata kuliah dan jumlah SKS per mahasiswa, maka kita buat variabel jum MK dan jum SKS dengan tipe integer. Lalu ada IPK dengan tipe real. Lalu ada untuk yang C ini kita akan hitung IPK maksimum dan IPK minimum dengan tipe real. Jangan lupa karena dia adalah konsolidasi dengan separator, kita membutuhkan function separator dengan variabel input namanya key, tipenya mahasiswa, dan return type-nya itu adalah boolean. Nah, kita masuk ke algoritmanya. Kita lihat di sini. Secara garis besar algoritmanya itu mirip ya. Nah, kita mulai dengan open file mahasiswanya. Perintahnya open ya, karena hanya di read aja. Kita tidak akan write di situ. Jadi kita gunakan perintah open di sini. Open file mahasiswa disimpan di recordnya MHS. Kemudian ini adalah penanganan file kosong. Lalu kalau misalnya dia tidak kosong, dia akan masuk else. Nah, di sini kita akan melakukan proses dari jawaban soal yang tadi ya. Karena di soal tadi akan diminta untuk menentukan IPK maksimumnya berapa dan IPK minimumnya berapa, itu artinya adalah bagian yang ini ya. Inisialisasi seluruh kategori itu sebelum bagian looping. Berarti kita bisa tulis di sini, kita set IPK max, kita set 0, kemudian IPK min
juga kita set 0 gitu. Kemudian itu inisialisasi untuk seluruh kategori. Berikutnya yang ini adalah kalau dia ketemu separator ya, dia akan pindah kursor di sebelah sini. Lalu di dalam loopingnya baru kita mulai masukkan inisialisasi dari setiap kategori. Yang akan dihitung kategorinya itu adalah jumlah MK dan jumlah SKS. Jadi kita set jum MK itu adalah 0, lalu jum SKS juga 0. Nah, setelah itu ini bagian sini ya. Nah, ini bagian sini. Kemudian di dalam loopingnya, selama dia tidak end of file dan tidak ketemu dengan separator, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah proses current kategori. Nah, yang mau kita hitung apanya? Yang mau kita hitung adalah jumlah MK dan jumlah SKS. Jadi kita mulai lakukan proses untuk menghitung jumlah MK dan jumlah SKS. Jadi begitu kita ketemu, kita hitung jumlah MK. Jum MK itu adalah jum MK plus nama recordnya apa di sini? Oh, dia counting ya. Kalau jumlah MK plus 1. Kemudian yang SKS baru kita jumlahkan dengan datanya. Jum SKS diisi dengan jum SKS plus MHS dot SKS. Nah, sampai di sini kita sudah bisa tahu jumlah MK per mahasiswa dan jumlah SKS per mahasiswa. Sekarang yang diminta, yang ditampilin apa sih di soalnya? Jumlah mata kuliah dan SKS per mahasiswa. Berarti datanya kita tampilkan ya. Kita tampilkan di mana? Tampilkan di bagian terminasi kategori. Nah, di sini kita outputkan apa saja sih yang di output? Yang di output adalah jum MK jum SKS. Sudah. Selanjutnya adalah kita diminta untuk menampilkan IPK per mahasiswa. Nah, IPK per mahasiswa gimana? Berarti kita harus menghitung nilai perolehan berdasarkan data record nilai ya. Jadi kita butuh case di sini. Di mana prosesnya? Masih di dalam sini ya, di dalam do while. Nah, untuk menghitungnya berarti kita memerlukan variabel tambahan, yaitu kita tambahkan variabel total di sini. Oke ya. Tapi sebelumnya saya pengen jelasin dulu nih. Yang namanya ngitung IPK itu seperti apa sih? IPK itu kita hitung dengan cara nilai dalam konversi angka ya, dikalikan dengan jumlah SKS. Nah, ini dijumlahkan untuk semua mata kuliah gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 berarti
ditambahkan lagi dengan nilai kalikan SKS lagi, kemudian data seluruhnya ini kalau 2 mata kuliah ya, dibagi dengan jumlah SKS total gitu. Jumlah SKS kita udah punya, yang belum kita punya adalah nilai dan total nilainya ya. Nah, total nilainya ini konversi dari grade. Kalau misalnya kita kamu dapat nilainya A, berarti dia poinnya 4. Kalau B, berarti dia poinnya 3. Kalau C, dia poinnya 2. Kalau D, itu poinnya 1. Kalau E jelas nggak lulus karena dia poinnya 0 ya. Jadi kita harus konversi ini dulu. Nilai yang di grade itu harus kita konversi. Ini kan char ya. Kita lihat lagi soalnya di sini. Nah, ini kan nilainya A, B, C, B, D, A. Nah, ini harus kita konversi dulu. Harus kita konversi di sini. Kita pakai case saja. Case. Apa yang di case? Yang di case adalah nilainya. Berarti MHS dot nilai gitu ya. Of kalau dia A, maka total diisi dengan total tambah 4 dikali MHS dot SKS. Nah, gitu. Jangan lupa kita inisialisasi dulu sebelum looping bahwa totalnya adalah 0. Nah, ini juga berlaku untuk nilai B, C, dan D ya. Nah, ini sudah saya buatkan untuk nilai A, B, C, dan D. Nah, setelah ini kalau sudah, nanti berdasarkan hasil loopingnya dia akan bertambah terus ya nilainya. Nah, di mana hitung IPK-nya? Nilai IPK-nya kita hitung di sini. Kita hitung total total IPK itu adalah total dibagi dengan, kita udah punya variabel jum SKS di sini per mahasiswa. Lalu kita outputkan total lagi IPK-nya. Nah, untuk yang bagian B sudah selesai, ketemu nih. Sekarang yang terakhir nih, yang terakhir adalah IPK tertinggi dan terendah. Bukan per mahasiswa ya, tapi secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan dilihat dari algoritma globalnya, itu kan berarti terminasi atau inisialisasi seluruh kategori ya. Inisialisasi seluruh kategorinya di luar looping. Terminasinya juga disimpan di luar looping. Kemudian cara menentukan dia IPK-nya maksimum atau minimum di sebelah mana? Di sini ya. Karena kita udah punya nilai IPK-nya di sebelah sini. Jadi ada IPK max dan IPK min. Caranya sama seperti menghitung nilai maksimum minimum.
Nah, ini sudah saya buatkan. Jadi kita bagi dua ya if-nya. Yang pertama cari maksimumnya. If IPK lebih besar dari IPK underscore max, maka IPK underscore max-nya itu akan diisi dan IPK. Tapi kalau yang min-nya IPK lebih kecil dari IPK underscore min, maka IPK underscore min diisi dengan IPK. Nah, setelah ini, di luar looping dari until end of file, baru di terminasi seluruh kategori. Kita outputkan IPK max dan IPK min-nya. Nah, ini untuk algoritma konsolidasi dengan separator ya. Seperti ini algoritmanya. Kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma konsolidasi tanpa separator. Kalau konsolidasi tanpa separator, yang penting itu datanya terurut berdasarkan kode. Jadi datanya seperti ini. Di sini kita saya mempunyai data barang. Data barangnya ada kode sales, kode barang, tanggal jual dan jumlah barang. Kemudian dia datanya terurut berdasarkan kode sales. Yang ini A01 dulu, lalu A02, lanjut A03, dan seterusnya. Jadi syarat untuk konsolidasi tanpa separator itu datanya terurut berdasarkan key-nya gitu ya. Yang dengan separator juga sebenarnya sama sih. Nah, apa yang diminta di soal? Yang diminta di soal adalah jumlah barang, tampilkan jumlah barang yang dijual per sales. Kemudian kode sales dengan jumlah penjualan barang yang paling banyak dan jumlah barang yang paling banyak dijual untuk setiap salesnya. Nah, ini algoritma globalnya. Saya sudah buat template-nya ya. Nah, saya sudah buat ini algoritma konsolidasi tanpa separator. Karena persoalannya data barang, berarti kita membuat tipe bentukan barang dengan field berupa kode sales tipenya string, kode barang tipenya string, tanggal tipenya string, jumlah barang tipenya integer, kemudian file barangnya itu recordnya adalah barang BRG, lalu ada end of file, ada jumlah barang itu untuk menghitung jumlah barang yang dijual untuk setiap salesnya nanti. Dia ngitungnya dari mana? Dia ngitungnya dari sini ya. Kemudian ada jummax. Jum maksimum berarti jumlah penjualan maksimumnya berapa. Terus nanti ditampilkan kode salesnya gitu ya. Dan kode sales maksimumnya. Jadi jumlah maksimum yang mana kita set kode sales yang mana yang jumlah penjualannya paling besar gitu ya. Oke, kita lihat di sini algoritmanya. Nah, yang pertama itu penanganan file kosongnya sama ya. Ya, ini standar juga nih. Ini open. Di open dulu, kemudian penanganan file kosong. Kalau ternyata tidak kosong, kita masuk else di sini. Nah, di else itu masuk inisialisasi seluruh kategori. Kita lihat di sini yang manakah yang inisialisasi seluruh kategori. Ini ya, yang B ya. Kode sales dengan jumlah penjualan barang paling banyak, berarti jumlah penjualan barang maksimum di sini. Kita set di sini jum kita set 0. Kemudian berikutnya adalah kita lihat yang A dulu, jumlah barang yang dijual per sales. Berarti kalau per sales kita ngitungnya adalah per kategori. Nah, per kategori. Kalau per kategori masuknya di dalam repeat ya.
Pertama kita set dulu current kategori, di set dengan barang.kode sales yang ditunjuk oleh kursor. Kemudian inisialisasi kategorinya, yaitu jumlah barang ya. Kemudian sudah ya, karena dia ngitungnya hanya jumlah barang aja per sales, jadi ini sudah cukup. Nah, prosesnya dihitung di sini. Kita tinggal hitung jum barang diisi dengan jum barang plus barang dot jumlah barang. Nah, kemudian dia akan looping sampai current kategorinya berubah gitu ya di sini. Lalu kita lakukan terminasi kategori, yaitu untuk soal yang A kita langsung tampilkan jumlah barang per sales. Dah, yang A selesai. Kemudian yang B kita lihat, hitung kode tampilkan kode sales dengan jumlah penjualan barang paling banyak. Kalau jumlah penjualan barang paling banyak berarti kita harus menghitung jumlah maksimum dari seluruh penjualan. Nah, di sini kan ada jumlah barang nih, untuk setiap sales sudah ada, berarti kita tinggal cari maksimumnya. Karena dia seluruh kategori, berarti kita lakukan prosesnya di bawah sini. Nah, ini kita cek if jum barang lebih besar dari jum max, then kita set jum max dengan jum barang. Jangan lupa yang ditampilkan adalah kode salesnya, jadi kita tulis juga kode salesnya. Jum apa namanya? Oh, sales max. Sales max diisi dengan current kategori. Nah, lalu nampilkan keseluruhannya di mana? Di luar ya, di luar looping, berarti di sini nih. Kita tampilkan output sales max. Nah, sudah selesai untuk yang B. Sekarang untuk yang C, jumlah barang yang paling banyak dijual oleh sales. Oh, ini maksudnya jumlah barangnya dilihat dari kode barang ya, berarti counting dari sini gitu. Jadi A1 berhasil menjual 3 jenis barang, A2 berhasil menjual 2 jenis barang, A3 berhasil menjual 1 jenis barang gitu. Jadi kita lakukan counting aja di sini. Atau apa ya? Yang benar yang mana ya ini tes soalnya? Apa nyari maksimum dari sini ya? Oh, kayaknya nyari maksimum sih. A1 maksimumnya 18, A2 maksimumnya 20, mungkin seperti itu ya.
A3 maksimumnya 30, 30